Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Basaria Samosir. Hari ini Ibu akan mengajarkan biologi di tingkat 11 SMA, yaitu mengenai kelanjutan pembelajaran daring minggu lalu. Yang pertama, organel sel tumbuhan. Lalu yang kedua, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang ketiga, transport melalui membran. Ada transport pasif dan ada transport aktif. Mari simak penjelasan saya berikut ini. A. Sel tumbuhan. Perhatikan gambar sel tumbuhan yang ada di samping sini, di mana di dalamnya banyak terdapat organel-organel sel pada tumbuhan. Ada mitokondria, ada vakuola yang berukuran sangat besar, ada kloroplas, ada ribosom, lalu ada retikulum endoplasma kasar karena dilekati oleh ribosom, ada pula retikulum endoplasma halus karena tidak dilekati oleh ribosom, lalu ada nukleus, lalu ada nukleoplasma artinya cairan yang terdapat di dalam inti sel, ada nukleolus atau anak inti sel, lalu ada dinding sel, ada plasmodesma, ada membran sel, ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Selanjutnya kita akan membahas organel-organel sel pada tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan organel sel? Organel sel adalah komponen-komponen penyusun sel yang bersifat hidup. Organel sel berfungsi untuk mengatur proses kehidupan di dalam sel. Berikut ini adalah contoh-contoh dari organel sel pada tumbuhan. Yang pertama itu ada nukleus atau inti sel. Ini ada gambarnya, bisa diperhatikan lebih jelas. Nukleus atau inti sel berfungsi untuk mengendalikan semua aktivitas sel, mulai dari metabolisme hingga ke pembelahan sel. Nukleus biasanya berisi materi genetik utama yang berbentuk kromosom dari sel. Organel sel selanjutnya pada tumbuhan itu ada yang disebut dengan dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel itu biasanya terbentuk dari bahan selulosa yang bersifat kaku, sehingga bentuk sel tumbuhan cenderung tetap. Ini adalah bentuk dari dinding sel pada tumbuhan bersifat kaku. Dan yang ketiga itu contoh dari organel sel tumbuhan yang disebut dengan glioksisom. Glioksisom juga biasanya hanya terdapat pada sel tumbuhan, misalnya lapisan ailuron biji padi-padian. Bisa dilihat pada gambar di samping, ini adalah contoh dari glioksisom pada sel tumbuhan. Selanjutnya, organel sel pada sel tumbuhan itu adalah membran sel atau membran plasma. Kita akan bahas satu persatu mengenai membran sel atau membran plasma pada sel tumbuhan. Yang pertama terletak di antara dinding dan isi sel sitoplasma. Lalu yang kedua, tersusun dari senyawa kimia lipoprotein atau gabungan senyawa lemak dengan protein. Yang ketiga, membran sel pada sel tumbuhan biasanya bersifat selektif permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dimasuki oleh zat atau molekul tertentu saja. Yang keempat, fungsi dari membran sel biasanya untuk membatasi antar sel. Fungsi selanjutnya adalah untuk melindungi isi sel agar tidak keluar. Dan yang terakhir, fungsi dari membran sel adalah untuk mengatur keluar masuknya berbagai macam zat. Bisa kita perhatikan di sini ada gambar struktur dari membran sel. Selanjutnya kita akan membahas organel sel pada tumbuhan, yaitu plastida. Apa itu plastida? Plastida adalah organel bermembran lengkap berupa butir-butir yang mengandung pigmen. Plastida pada tumbuhan ada 3 jenis. Yang pertama ada kloroplas, yang kedua ada kromoplas, dan yang ketiga ada leukoplas. Kita bahas yang pertama, yaitu kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun, yang mana klorofil sangat berpengaruh pada fotosintesis. Nah, karena selama ini kita berpikir bahwa klorofil hanya zat hijau daun, tapi ternyata berbagai jenis klorofil juga mempunyai warna tertentu. Contoh, klorofil A biasanya memberikan warna hijau biru, klorofil B memberikan warna hijau kuning, klorofil C memberikan warna hijau coklat, dan klorofil D memberikan warna hijau kemerah-merahan. Masih sambungan dari plastida. Selanjutnya kita akan membahas jenis plastida yang kedua, yaitu kromoplas. Kromoplas merupakan plastida yang memberi berbagai warna di luar dari proses fotosintesis atau non-fotosintesis, seperti pigmen kuning, orange, merah, dan lainnya. Contoh, pada wortel, alga atau ganggang,
dan dedaunan yang sudah tua. Yang ketiga, jenis dari plastida itu ada leucoplas. Leucoplas merupakan plastida yang tidak mempunyai warna atau memiliki warna putih. Biasanya, leucoplas ini ditemui pada tumbuhan yang tidak terpapar oleh sinar matahari. Leucoplas berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Leucoplas ini juga dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada amyloplas, yaitu leucoplas yang berfungsi membentuk dan menyimpan amilum. Yang kedua, elaioplas atau lipidoplas, yaitu leucoplas yang berfungsi untuk membentuk dan menyimpan lemak atau minyak. Yang ketiga, ada yang disebut dengan proteoplas, yaitu leucoplas yang berfungsi menyimpan protein. Selanjutnya, organel sel pada tumbuhan yaitu vakuola. Vakuola adalah suatu ruang yang ada di dalam sel berisi cairan seperti rongga yang dilapisi suatu membran di mana cairan tersebut berupa air yang melarutkan berbagai macam zat. Beberapa fungsi dari vakuola adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lokasi penyimpanan zat warna bunga, daun, dan juga buah. Yang kedua, sebagai pengaturan turgiditas sel. Yang ketiga, sebagai lokasi penyimpanan minyak atsiri. Yang keempat, sebagai lokasi sisa metabolik serta metabolisme sekunder. Di samping ini adalah contoh dari vakuola pada tumbuhan. Ya, ukurannya besar. Selanjutnya, ini adalah berbagai macam contoh dari organel sel pada tumbuhan yang lainnya yang juga sama dengan organel sel pada hewan yang telah dijelaskan pada pembelajaran daring minggu lalu. Ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada mitokondria, ada sitoplasma, ada badan Golgi, dan ada mikrotubulus yang memiliki fungsi yang sama dengan organel sel yang telah dijelaskan pada minggu lalu pada sel hewan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Kita akan lihat apa yang menjadi perbedaannya. Kita lihat pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan biasanya berukuran lebih besar daripada sel hewan, sedangkan sel hewan lebih kecil. Yang kedua, sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap, sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Yang ketiga, sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, pada sel tumbuhan mempunyai yang namanya plastida, berupa kloroplas, kromoplas, dan leucoplas, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki plastida. Pada sel tumbuhan, asal energi berasal dari fotosintesis atau bersifat autotrof, yaitu menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan sel hewan, asal energinya berasal dari makanan, bersifat heterotrof, mengambil makanan dari lingkungan atau organisme lain. Pada sel tumbuhan, memiliki vakuola atau rongga sel yang berukuran besar, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki vakuola. Meski terkadang ada beberapa hewan uniseluler yang memiliki vakuola, tapi tidak sebesar pada sel tumbuhan. Selanjutnya, sel tumbuhan itu menyimpan tenaga dalam bentuk butiran atau granul berupa pati, sedangkan sel hewan menyimpan tenaga dalam bentuk butiran atau granul berupa glikogen. Pada sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, sedangkan sel hewan memiliki. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan pada sel hewan memiliki lisosom. Pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan pada sel hewan memiliki sentriol. Dan yang terakhir, sel tumbuhan nukleusnya itu lebih kecil daripada vakuola, sedangkan pada sel hewan nukleus berukuran lebih besar daripada vesikel. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme transport melalui membran. Ada transport pasif dan ada transport aktif. Kita bahas yang pertama yaitu transport pasif. Transport pasif merupakan mekanisme pergerakan zat yang terlarut yang terjadi secara spontan dari konsentrasi zat tinggi atau hipertonik ke konsentrasi zat rendah atau hipotonik. Karena perpindahan terjadi menuruni gradien konsentrasi, mekanisme transport pasif tidak memerlukan yang namanya energi. Contoh dari transport pasif itu ada 3. Yang pertama ada difusi, yang kedua difusi terfasilitasi, dan yang ketiga ada osmosis. Selanjutnya transport aktif. Transport aktif itu adalah mekanisme transport melawan gradien dari zat terlarut dengan konsentrasi yang rendah atau hipotonik menuju konsentrasi tinggi atau hipertonik dan biasanya membutuhkan energi karena melawan gradien. Terbagi 2, yaitu yang pertama ada pompa natrium dan kalium, ada eksositosis dan endositosis, yaitu ada pinositosis dan ada fagositosis. Kita bahas yang pertama, yaitu transport pasif difusi.
Difusi merupakan proses perpindahan suatu zat yang terjadi secara spontan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Difusi biasanya digunakan untuk mentransport molekul-molekul gas. Contoh mekanisme difusi dapat ditemukan pada membran alveolus saat terjadi pertukaran antara gas CO2 dan O2. Atau ini contoh, di sini bisa kalian lihat, itu ada contoh antara molekul air dengan sirup. Nah, saat sirup dimasukkan, karena konsentrasi sirup itu masih lebih kental, lalu kemudian konsentrasi sirup yang kental tadi itu dia nanti akan bergabung dengan molekul air. Nanti akan tercampur dan tersebarlah molekul air dan sirup tersebar merata. Yang kedua ada difusi terfasilitasi. Adalah difusi yang dibantu oleh protein-protein tertentu yang membentuk struktur menyerupai saluran sehingga molekul bisa melintasi membran plasma. Bentuk protein tersebut disebut sebagai protein pembawa atau transporter. Mekanisme ini termasuk ke dalam transfer pasif karena hanya mempercepat proses difusi tanpa mengubah arah gradien konsentrasi. Selanjutnya, contoh dari transfer pasif itu ada yang disebut dengan osmosis. Osmosis ialah pergerakan air dari daerah hipotonik ke daerah hipertonik melewati membran semi permeabel. Dengan kata lain, osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut dari larutan dengan kepekatan rendah menuju larutan yang memiliki kepekatan tinggi. Bisa kalian lihat di sini, perbandingan airnya sama tapi memiliki kepekatan yang berbeda. Di sini lebih rendah, di sini lebih tinggi. Nanti yang rendah di sini akan pindah ke kepekatan yang tinggi. Selanjutnya itu kita akan bahas mengenai transport aktif. Transport aktif yang pertama yaitu pompa natrium dan kalium. Transport aktif juga dipengaruhi oleh muatan listrik yang ditentukan oleh ion natrium, ion dan ion kalium. Di lingkungan ekstraseluler dan intraseluler, keluar masuknya ion natrium dan kalium diatur oleh pompa ion natrium dan kalium. ATP memberi sumber energi untuk mengubah bentuk protein membran agar membuka. Kemudian pompa mengeluarkan 3 ion natrium dari intraseluler dan memasukkan 2 ion kalium ke lingkungan sel. Perhatikan gambar yang ada di samping. Perhatikan gambar yang ada di atas. Ini adalah contoh dari transport aktif. Transport aktif yang selanjutnya itu ada eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah suatu proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula. Kemudian, vesikula tersebut dieskresikan ke lingkungan ekstraseluler. Yang kedua, yaitu endositosis. Pada endositosis, membran plasma melipat ke bagian dalam atau invaginasi untuk membentuk vesikula yang dapat membawa zat tertentu ke dalam sel. Beberapa bentuk endositosis diantaranya yaitu pinositosis dan fagositosis. Ini adalah contoh dari endositosis dan eksositosis. Ini dari luar sel masuk ke dalam, ini dari dalam sel pergi keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan transport aktif contoh dari endositosis tadi yaitu pinositosis dan fagositosis. Pinositosis biasa disebut dengan proses sel untuk minum. Merupakan pembentukan vesikula membran dari membran plasma sebagai suatu cara sel untuk menggunakan cairan ekstraseluler. Pinositosis penting bagi sel yang aktif menyerap nutrisi, seperti pada sel di sepanjang usus hewan. Yang kedua, fagositosis atau proses sel untuk makan. Fagositosis melibatkan pembentukan vesikula membran yang berlimpah yang disebut dengan fagosom atau vakuola fagositik. Fagosom dapat memakan partikel besar seperti bakteri. Sel memakan sebuah partikel dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia yang dibelitkan ke seliling partikel dan masuk ke dalam vesikula yang dibentuk oleh membran. Ini adalah contoh dari fagositosis. Fagositosis itu biasanya partikel padat yang dimakan, lalu membran plasma atau membran sel akan membentuk yang namanya pseudopodia untuk memakan makanan atau partikel padat tadi. Sedangkan proses pinositosis itu adalah cairan ekstraseluler. Membran sel akan membentuk yang namanya vesikula untuk menangkap cairan sel tadi masuk ke dalam tubuh. Baiklah, sekian penjelasan pembelajaran daring hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.